Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Jalan Kenangan. Kali ini kita akan belajar tarikh sejarah peradaban Islam, sejarah peradaban yang dibangun oleh kaum muslim. Kali ini saya bersama teman saya. Kali ini kita akan belajar sejarah masuknya Islam pertama kali di Prancis. Sejarah masuknya Islam pertama kali ke wilayah Prancis. Kapan sih pertama kali? Itu di masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah itu sudah mulai ada usaha untuk mendakwahkan Islam ke wilayah Prancis. Selama kurang lebih usaha itu 40 tahun. Dari tahun 98 Hijriyah sudah mulai mau mendakwahkan Islam ke wilayah situ. Maka ini adalah usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh para khalifah dari Bani Umayyah I yang berpusat saat itu di Damaskus, di Suriah. Mereka ingin mewujudkan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memasuki wilayah, menguasai wilayah Konstantinopel. Kan dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah berjanji bahwa umatnya itu akan menguasai dan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel ini merupakan jantung kekuasaan Imperium Romawi saat itu. Karena kekuasaan Romawi di Palestina, di Suriah itu sudah digeser oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan menjadi pusat kekuasaan Bani Umayyah. Nah, ingin mewujudkan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Umayyah itu melakukan usaha untuk menaklukkan wilayah Eropa, menyebarkan Islam ke wilayah Eropa. Kurang lebih 40 tahun usaha yang sangat besar, dakwah dan jihad yang mereka lakukan. Jadi pembukaan kota ini bukan hanya semata-mata semangat ingin menguasai, tetapi semangat itu dibangun oleh para khalifah, para generasi Islam emas pada masa lalu itu adalah semangat ingin mendakwahkan, mengajarkan Islam. Karena itu belum pernah ada sejarah kaum muslim ketika mereka memasuki wilayah seperti menguasai Spanyol, memasuki Mesir, menguasai Afrika, tidak ada paksaan. Mereka ditodong dengan pedang gitu ya. Untuk apa? Masuk ke dalam agama Islam? Tidak. Saat itu Prancis, Eropa itu terdiri dari, jangankan Eropa, Prancis sendiri itu saat itu terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Dan mereka itu saling sering bertikai. Ketika Islam datang, mereka pun memerangi Islam. Sehingga terjadi usaha 40 tahun itu untuk mendakwahkan Islam, dan bagaimana perlawanan orang-orang Eropa yang Nasrani yang sangat fanatik dengan agama mereka itu terhadap kaum muslim ketika kaum muslim berusaha mendakwahkan Islam ke wilayah Eropa. Kemudian nanti siapa sih gubernur atau pemimpin di Andalusia yang akan memimpin membuka wilayah Prancis? Siapa sih nama gubernurnya dan apa nama perangnya? Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nama gubernur Andalusia yang waktu itu berkuasa di Andalusia ditunjuk oleh Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi. Ini gubernur yang luar biasa, alim, soleh, dan juga memiliki karir militer. Jadi rata-rata para penguasa pemimpin di zaman dahulu itu adalah orang-orang yang memiliki, kalau zaman kita sekarang, yang latar belakang militer yang kuat, memahami strategi peperangan, dan mereka adalah orang-orang yang lihai dalam berperang. Jadi tidak hanya pandai dalam mengurusi pemerintahan, tetapi mereka itu juga pandai ketika di medan perang. Jadi pemimpin zaman dahulu itu seperti Abdurrahman Al-Ghafiqi ini, dia tidak hanya duduk manis di istana, tetapi dia juga ikut bersama rakyatnya, bersama kaum muslim memasuki wilayah Prancis. Maka kemudian Abdurrahman Al-Ghafiqi ini membuka wilayah-wilayah Prancis. Penduduknya ada yang menyambut Islam dan ada yang tidak mau menyambut Islam. Mereka begitu benci dengan Islam, terutama fanatikus Eropa yang Nasrani.
Salah satu wilayah itu Bardok itu berhasil dikuasai oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi. Ini menimbulkan kemarahan dan juga kebencian. Menimbulkan kemarahan serta kebencian dari orang-orang Eropa, Frank. Maka kemudian berkumpullah mereka itu di satu wilayah namanya Balad. Ya, sehingga terjadi peperangan selama kurang lebih 8 hari. Yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi, kemudian Frank, orang-orang Eropa Nasrani, terdiri dari Jerman saat itu, ya belum dari Jerman ya, tapi wilayah Jerman saat itu, Hungaria dan Rumania, itu bersatu menyerang kaum muslim. Perang kolosal selama 8 hari. Siapa yang menang? Allah belum menakdirkan kaum muslimin untuk menang saat itu. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kemenangan kepada kaum muslim saat itu. Sehingga dengan kekalahan yang dialami oleh kaum muslim, bahkan Abdurrahman Al-Ghafiqi ini wafat, gugur sebagai syahid pada saat itu, ini menjadi penghambat atau Allah belum menakdirkan, sehingga wilayah Islam terhambat, penyebaran Islam ke wilayah Eropa itu terhambat pada saat itu. Kalau peperangan itu besar dan dimenangkan oleh kaum muslim, maka ini menjadi pintu pembuka wilayah Eropa. Sebagaimana janji yang kedua. Kalau tadi kan Konstantinopel yang sudah Konstantinopel. Nah, kalau yang sekarang itu adalah Itali. Jadi dua janji, kota yang ditaklukkan kaum muslim Konstantinopel, kemudian yang kedua Itali. Dan itu belum terwujud sampai zaman kita sekarang. Insya Allah kita akan melihat kabar nanti saat Eropa itu tunduk di bawah kekuatan kaum muslim, insya Allah. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Minta dukungannya dengan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.